Salam, selamat pagi anak-anak di rumah. Apa kabar hari ini? Pasti kabar kita semua dahsyat dan luar biasa. Amin. Amin. Dan kita semua, saya percaya, adalah umat-umat pemenang. Namun terkadang kita mengalami kegagalan atau kekalahan dalam hidup ini. Saya teringat, apa sih yang membuat kita itu gagal, yang membuat itu kalah? Ada satu indikator yang saya ingat. Kalau kita mengeluarkan kata malas. Nah, siapapun kalau sudah keluarkan kata malas, mau orang pintar, orang cerdas, orang gak pintar, kalau sudah bilang malas, semua yang direncanakan pasti buyar. Ya enggak? Ya kan? Tapi hari ini saya percaya, saya, anak-anak di rumah, bapak ibu guru, papa mama, hari ini adalah umat pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Karena kita sudah bisa mengalahkan diri kita sendiri, rasa malas kita, ya, dan kita mau datang kepada Tuhan hari ini. Kita adalah umat pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Amin. Amin. Oke, oleh sebab itu mari kita berdoa kepada Tuhan yang sudah memberikan kemenangan bagi setiap kita. Haleluya. Bapa di sorga, Tuhan Yesus Kristus, Allah Roh Kudus, terima kasih. Engkau begitu baik dalam hidup kami, Tuhan. Pertolongan dan penyertaan-Mu, Tuhan, tiada pernah habisnya dalam hidup kami. Bahkan pagi ini kami boleh dapat kembali melaksanakan ibadah kami PIK, Tuhan, untuk mengawali hari kami hari ini, Tuhan, bersama-sama dengan Tuhan. Terima kasih, Tuhan, untuk kemenangan yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kami. Kami bisa mengalahkan rasa malas yang ada dalam diri kami, rasa ngantuk mungkin yang masih ada dalam diri kami, tapi pagi ini karena Roh Tuhan lebih besar yang ada dalam kehidupan kami, maka kami hari ini, pagi ini, keluar sebagai pemenang. Kami boleh datang beribadah kepada Tuhan, dan kami mau ingin lebih dari pemenang lagi dalam hidup kami, dalam kami menyikapi seluruh kehidupan kami bersama-sama dengan Engkau, Tuhan. Karena itu, Tuhan, kami berdoa, biarlah sepanjang ibadah kami, bahkan sepanjang kegiatan kami, bahkan sepanjang hari ini dan sepanjang hidup kami, biarlah Roh Tuhan menyertai kami, sehingga Roh Kudus itulah yang menuntun kami menjadi umat pemenang, bahkan lebih dari pemenang dalam segala perkara hidup. Terima kasih, Tuhan, kami sudah menerima berkat kemenangan yang daripada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari anak-anak di rumah dan setiap kita mengatakan pujian ini, lebih dari pemenang dalam segala perkara hidup kita. Amin. Haleluya. Boleh tepuk tangan bagi Tuhan. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Amin. Bisa dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Bisa dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya. Terima kasih, Tuhan, kami lebih dari pemenang. Haleluya. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Amin. Bisa dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang.
buat pagi hari ini. Kami bersyukur, kami sudah memuji Tuhan, dan saatnya kami akan menerima membaca firman Tuhan. Kami siap Tuhan untuk membaca firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, selamat pagi siswa-siswi SMP Penuai, seluruh siswa-siswi kelas 7, 8, dan 9 yang pagi hari ini mengikuti pendalaman iman Kristiani. Kita akan membaca Alkitab, membaca firman Tuhan yang terdapat di dalam Yakobus pasal yang ketiga, ayat yang ke-13. Semua buka Alkitabnya di rumah ya. Kita baca sama-sama pada hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Siapakah di antara kamu yang bijak dan berbudi? Baiklah ia dengan cara hidup yang baik, menyatakan perbuatannya oleh hikmat yang lahir dari kelemah lembutan. Firman Tuhan di sini berkata, siapa di antara kamu yang bijak dan berbudi? Ya, siapa di sini anak-anak yang sudah sering mendengarkan firman Tuhan ya, setiap hari kita membaca firman Tuhan, maka roh hikmat itu akan ada dalam kehidupan kita. Secara tidak sadar kita memiliki kebijaksanaan, kita memiliki budi yang baik ya, memiliki sesuatu yang baik. Baiklah ia dengan cara hidup yang baik juga menyatakan perbuatannya. Jadi perbuatannya pasti adalah perbuatan yang baik ketika kita memiliki hikmat. Hikmat itu siapa? Hikmat itu Tuhan Yesus sendiri. Ya, kalau kita mengundang Tuhan Yesus dalam hidup kita, maka secara tidak sadar kita sudah memiliki hikmat yang daripada Tuhan, ya. Hikmat yang lahir dari kelemah lembutan. Berarti ketika kita memiliki kelemah lembutan, maka kita bisa melahirkan ya, kita bisa memunculkan hikmat. Kita bisa berhikmat. Karena dikatakan di sini oleh hikmat yang lahir dari kelemah lembutan. Kalau kita punya roh kelemah lembutan, maka ada hikmat yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Ya, ada hikmat yaitu Tuhan Yesus sendiri dalam kehidupan kita yang menolong kita untuk berhikmat. Ya, banyak contoh di firman Tuhan di sini ya, tokoh-tokoh yang penuh dengan kelemah lembutan. Ya, seperti kita sudah belajar, bahkan dikatakan di firman Tuhan, ada seorang pemimpin yang punya hikmat, yang lemah lembut. Ya, dia adalah siapa? Ya, seorang yang memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir. Ya, bernama siapa? Ya, Musa. Musa ini dia dikatakan firman Tuhan, tidak usah baca ayatnya, ada ayatnya, adalah orang yang memiliki roh lemah lembut. Sehingga Tuhan pilih Musa untuk memimpin bangsa Israel. Ya, bayangkan anak-anak, Tuhan memilih Musa yang memiliki roh lemah lembut ini. Dia memimpin umat Israel yang jumlahnya bukan 50, 100, 200, 500, tidak 1000, 2000, tidak, tetapi jumlahnya juta, 2 jutaan kira-kira. Ya, anak-anak, tapi Tuhan percayakan Musa ini untuk memimpin bangsa Israel pada waktu itu. Tentu Tuhan tahu ya, dan Tuhan memberikan hikmat kepada Musa, dan Tuhan memilih orang yang lemah lembut yaitu Musa. Padahal Musa waktu itu sempat berkata seperti ini, aduh Tuhan, saya tidak pintar ngomong Tuhan, saya tidak bisa bicara Tuhan. Tetapi Tuhan tetap memilih Musa karena Musa memiliki roh kelemah lembutan. Dia memimpin bangsa Israel keluar dari perbudakan, keluar dari tanah Mesir. Nah, itu karena dia memiliki
roh kelemah lembutan, sehingga Tuhan pilih dia. Tidak gampang anak-anak memimpin sebuah bangsa, tidak gampang. Ya, menjadi presiden tidak gampang, menjadi pemimpin. Coba siapa di sini yang ketua kelas? Tidak gampang kan menjadi ketua kelas yang hanya memimpin sekitar 25 anak dalam satu kelas. Ya, hanya 25 anak, ya. Tapi tidak gampang. Nah, Musa ini dipilih oleh Tuhan memimpin berjuta umat, ya, untuk keluar dari tanah Mesir. Kadang-kadang orang Israel mulai bersungut-sungut. Orang Israel ini mulai marah kepada Musa pada suatu saat ketika mereka sudah keluar dari tanah Mesir, sudah memperoleh kemenangan daripada Tuhan, padahal sudah menikmati mujizat sebenarnya daripada Tuhan, tetapi bangsa Israel ini masih bersungut-sungut. Ya, ada suatu kisah di dalam Bilangan pasal yang ke-20. Coba kita lihat ya, Bilangan 20 ya. Bilangan 20, pada waktu itu bangsa Israel, ya, mereka berjalan yang dipelihara Tuhan, ya, mereka berjalan. Pada suatu hari mereka tiba di suatu tempat yang tidak ada air. Mereka mulai kehausan. Mereka mulai marah-marah kepada Musa, ya. Nah, disinilah terjadi dosa yang Musa lakukan. Walaupun dia sudah memiliki roh kelemah lembutan, walaupun sudah sekian lama Tuhan beri hikmat kepada dia, ya, karena kelemah lembutannya akhirnya dia bisa keluar dari tanah Mesir. Tapi begitu keluar dari tanah Mesir, ada suatu kejadian yang membuat Musa ini salah di hadapan Tuhan. Karena Musa ketakutan menghadapi orang Israel yang sudah mulai mengerumuni Musa dan Harun. Mereka mulai bertengkar dengan Musa. Musa marah waktu itu, kesel juga pada saat itu Musa, ya. Mungkin Musa pada waktu itu sudah mau berhenti kali mungkin jadi pemimpin, ya. Tetapi di sini kita melihat terus Musa datang kepada Tuhan. Tuhan, apa yang aku harus lakukan dengan bangsa yang tegar tengkuk ini? Mereka marah kepadaku, ya. Mereka bilang gini, orang Israel, sekiranya kami mati binasa pada waktu saudara-saudara kami mati binasa di hadapan Tuhan, mengapa kamu membawa kami ke padang gurun ini? Bangsa Israel mulai mengeluh kepada pemimpin, kepada Musa dan Harun. Dan Musa kesal, mulai kesal. Tapi Musa tetap jaga hati dan Musa datang kepada Tuhan. Musa berdoa kepada Tuhan, minta petunjuk kepada Tuhan. Jadi kalau mau menjadi pemimpin harus minta petunjuk kepada Tuhan, ya anak-anak. Nah, ketika Musa minta petunjuk kepada Tuhan, Tuhan berfirman kepada Musa. Tuhan katakan seperti ini, kalau begitu dalam bahasa sehari-hari, kamu katakan, kita baca aja supaya tidak salah, ya. Bilangan pasal 20 ayat yang ke-7. Tuhan berfirman kepada Musa, ambillah tongkatmu itu dan engkau dan Harun kakakmu harus menyuruh umat itu berkumpul. Katakanlah di depan mata mereka kepada bukit batu itu supaya diberi air. Ya, demikianlah engkau mengeluarkan air dari bukit batu itu bagi mereka dan memberi minum umat itu serta ternaknya. Jadi Tuhan berfirman kepada Musa supaya Musa itu mengumpulkan orang Israel dan kemudian membawa umat Israel ke sebuah batu, dan Musa diminta oleh Tuhan untuk berkata kepada batu itu sehingga batu itu keluar air. Itu adalah pesan Tuhan, ya. Dan apa yang terjadi anak-anak? Musa karena mungkin jengkel, dia sudah mulai marah hatinya, dia sudah mulai kesal, ya, dia lupa dia untuk melakukan roh kelemah lembutan ini, hatinya sudah tidak bisa dijaga lagi. Lalu Musa mengambil tongkat
dari hadapan Tuhan seperti yang diperintahkannya kepadanya. Tongkatnya betul, Tuhan memang suruh ambil tongkat. Ketika Musa dan Harun telah mengumpulkan jemaah itu di depan bukit batu itu, berkatalah ia kepada mereka, dengarkanlah kepadaku, hai orang-orang yang durhaka. Marah Musa kepada orang Israel, ya. Apakah kami harus mengeluarkan air bagimu dari bukit batu ini? Musa bilang seperti itu. Sesudah itu Musa mengangkat tangannya lalu memukul bukit batu itu dengan tongkatnya 2 kali. Maka keluarlah banyak air sehingga umat itu dan ternak mereka dapat minum. Tapi ada suatu kesalahan yang Musa lakukan. Musa lupa akan firman Tuhan bahwa Tuhan katakan hanya berkata saja kepada bukit batu itu, tetapi Musa melakukan suatu kesalahan, yaitu Musa memukul bukit batu itu dengan tongkatnya 2 kali, ya. Karena Musa ini sudah mulai kesal, ya, dia tidak lagi mau menjaga hatinya, dia tidak mau lagi memiliki roh kelemah lembutan mungkin saat itu karena kesal, maka dia lupa akan perintah Tuhan. Padahal Tuhan hanya menyuruh berkata kepada bukit batu itu. Tetapi Musa tidak sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Tuhan. Ya, nah, tapi Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, kata Tuhan, karena kamu tidak percaya kepadaku dan tidak menghormati kekudusanku. Kata Tuhan begitu kepada mereka berdua, kepada Musa dan Harun. Itulah sebabnya kamu tidak akan membawa jemaah ini masuk ke negeri yang akan kuberikan kepada mereka. Waduh, Musa minta ampun kepada Tuhan. Dia menyesal, anak-anak. Akhirnya Musa yang seharusnya membawa umat Israel ke tanah Kanaan, Musa sendiri tidak bisa masuk ke tanah Kanaan karena Musa melakukan kesalahan. Karena Musa lupa bahwa Musa ini harus memiliki roh kelemah lembutan. Karena ketika memiliki roh kelemah lembutan, maka hikmat Tuhan itu akan keluar, akan muncul. Jadi pada saat itu Musa lupa bahwa dia harus dengar-dengaran akan perintah Tuhan, sehingga hikmat daripada Tuhan itu dia tidak peka, dia lupa, dia tidak dengar-dengaran karena dia mungkin saat itu dia tidak percaya kepada Tuhan. Dia takut sama orang Israel yang sudah mengerumuni dia, yang sudah ngomel-ngomel pada dia. Nah, inilah perlunya roh kelemah lembutan, anak-anak. Ketika roh kelemah lembutan itu ada dalam hidup kita, kita bisa berpikir, kita bisa bertindak sesuai dengan kehendak daripada Tuhan. Ya, kita bisa melakukan sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Karena kita tidak terlanjur emosi. Saat itu Musa terlanjur emosi, memakai kekuatan pikirannya dia sendiri. Aduh, kelamaan langsung dia pukul bukit batu itu. Dia tidak lagi bertanya dan berdoa kepada Tuhan, anak-anak. Ya, dan dia melakukan kesalahan. Tuhan tidak suka, ya. Nah, kalau kita baca di situ di firman Tuhan, Tuhan ingin kekudusan, Tuhan ingin Musa percaya kepada Tuhan, Musa dengar-dengaran kepada Tuhan, sehingga Tuhan akan memberikan hikmat dalam kehidupan Musa dan Musa dapat masuk ke tanah Kanaan. Tapi akhirnya Musa tidak bisa masuk ke tanah Kanaan. Musa menyesal, ya. Dan dia tetap membawa orang Israel keluar dari situ. Tapi generasi yang berikut yang masuk ke tanah Kanaan, generasinya zaman Musa ada yang tidak masuk, ya. Hampir semua tidak masuk ke tanah Kanaan. Hanya Yosua dan Kaleb yang masuk ke tanah Kanaan, ya. Jadi anak-anak, kisah ini mengingatkan kepada kita, walaupun kita sudah memiliki roh kelemah lembutan seperti Musa,
kita harus tetap menjaga kekudusan kita. Kita harus tetap berdoa kepada Tuhan. Kita harus setia setiap hari. Jangan hari ini ikut ibadah, besok tidak ibadah. Hari ini ibadah, besok tidak ibadah. Setiap hari kita harus terpelihara. Roh kelemah lembutan itu harus selalu dibaharui, sehingga hikmat Tuhan itu ada setiap hari dibaharui dalam hidup kita. Ya, mari anak-anak kita belajar dari kisah ini bahwa setiap hari kita harus percaya kepada Tuhan, kita minta hikmat kepada Tuhan, kita berbicara kepada Tuhan melalui doa-doa kita, melalui puji-pujian kita, sehingga kita tidak melakukan kesalahan. Ya, sehingga roh kelemah lembutan itu menghasilkan hikmat dalam kehidupan kita. Ya, mari anak-anak kita mau berusaha untuk melakukan apa yang firman Tuhan ajarkan mengenai roh kelemah lembutan. Tuhan, anak-anak semangat ya kita untuk belajar setiap hari firman Tuhan. Karena ada hikmat Tuhan, kita bisa berkarya untuk Tuhan, kita bisa maju untuk Tuhan. Semuanya untuk hormat kemuliaan akan nama Tuhan. Puji Tuhan anak-anak, kita tundukkan kepala, kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini kami sudah belajar membaca firman Tuhan kembali, melihat kembali kisah tentang Nabi Musa yang Engkau pilih Tuhan untuk memimpin bangsa Israel. Biarlah roh kelemah lembutan itu boleh ada dalam hidup kami, boleh melahirkan hikmat dalam hidup kami. Oleh sebab itu, biarlah Roh Kudus tolong kami, Tuhan Yesus menolong hidup kami, karena Engkau adalah hikmat itu sendiri. Saat ini kami belajar di kelas kami, berkati kami, berikan kami hikmat senantiasa. Terima kasih Bapa, berkati guru-guru kami, berkati orang tua kami, berkati bangsa dan negara kami ya Tuhan. Kami rindu Tuhan Yesus senantiasa menolong bangsa kami, orang-orang yang dalam bencana alam, dalam kebanjiran, mereka yang dalam keadaan susah, Tuhan mau hiburkan mereka. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami siap untuk belajar pada hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, selamat belajar anak-anak. Tuhan Yesus memberkati. Salam kelemah lembutan. Apa yang tak pernah dilihat mata dan tak pernah didengar telinga dan tak pernah